Pandemi COVID-19 telah berpengaruh pada proses pembangunan infrastruktur di Kota Malang. Selama ini proses pembangunan terpaksa beberapa harus dihentikan, namun beberapa juga tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di Kota Malang sendiri ada beberapa proyek pembangunan yang sempat terhenti, namun ada beberapa juga yang terus dijalankan sesuai dengan protokol COVID-19. Lantas, apa saja pembangunan yang sempat tertunda dan tetap dilaksanakan selama pandemi COVID-19? Selengkapnya akan kita bahas bersama dengan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Bapak Hadi Santoso atau akrab kita sapa Bapak Sony. Balik lagi dengan saya Pipit Anggrani di Time Talk Solutif dan Mencerahkan. Di episode kali ini kita bertandang ke Dinas PUPR PKP. Di sini kita akan berbincang langsung dengan Pak Hadi Santoso atau yang sudah akrab kita panggil dengan Pak Sony. Halo Pak Sony, gimana kabarnya? Baik, sehat selalu. Oke, ya. Alhamdulillah. Dengan Pak Sekretaris, Pak Mardi. Oke, selamat siang Pak. Oke. Pak Sony, langsung aja ya. Jadi ini kan selama 2020 pembangunan di Kota Malang seperti apa? Karena sempat tertunda juga dengan adanya COVID-19. Bisa diceritakan, Pak? Iya, sesuai dengan lelang kinerja kan kami harus menjalankan ada 4 kegiatan utama ya. Yang pertama sektor Bina Marga, yang kedua sektor Cipta Karya, perumahan permukiman, juga tata ruang. Nah, ini tetap kami harus running karena apapun ini juga kebutuhan masyarakat, dan kalaupun ada pandemi ya kami sesuaikan lah di lapangan dengan metode pelaksanaan yang bisa dilakukan oleh seluruh penyedia. Oke, untuk terbaru sekarang yang sedang dikerjakan oleh Dinas PUPR PKP apa aja itu Pak? Tetap ya, dari program yang gede-gede aja dulu. Yang gede-gede itu Islamic Center sudah capaiannya hampir 40%. Jembatan Gedung Gandang sudah mencapai 30%, kemudian gedung belakang Balai Kota juga sudah hampir 30%. Yang kami tunda kemarin adalah MCC, karena memang betul-betul anggarannya digunakan untuk penanganan COVID-19. Oke, untuk Gedung Gandang sendiri, jembatan nih Pak, kan sebenarnya sempat tertunda beberapa tahun, kemudian sekarang sudah mulai progres sampai 30%. Itu prosesnya awal itu seperti apa Pak di tahun 2020 ini? Ya seperti proyek umumnya lah ya, ada proses tender, kemudian pelaksanaan, dan nanti Desember selesai lah semuanya. Pasti selesai semua. Oke, untuk masyarakat selama ini kan selalu menantikan jembatan Gedung Gandang ini Pak, nanti seperti apa? Bisa digambarkan jembatannya nanti itu seperti apa, terus luasannya? Iya, sebetulnya jembatan Gedung Gandang itu adalah komitmen pemerintah Kota Malang pada saat kita meminta ada exit tol di Madiopuro. Bagaimanapun biar akses kendaraan yang besar-besar itu tidak melintas pusat kota tetapi bisa geser ke timur. Kami akui bahwa kami belum mempunyai lingkar timur ya, jalan lingkar timur, tetapi ruas jalan Ki Ageng Gribek Majen Sungkono memang yang kita siapkan untuk mendukung pengembangan program di jalur lingkar timur, sehingga ada 2 jembatan yang memang harus kita rehabilitasi secara total, yaitu jembatan Gedung Gandang. Ada persyaratan teknis bahwa sudut tanjakan nggak boleh lebih dari 6% ya untuk truk besar-besar itu. Nah ini kita buat rata, sehingga nanti yang arah utara selatan itu bisa melalui jalur atas dengan lebar jembatan 14 meter. Yang jalur bawah jembatan lama masih tetap berfungsi, bisa digunakan untuk masyarakat juga di sana. Sekarang yang terbaru 30% itu berarti tahapannya apa aja itu Pak? Pemasangan Fondasi ya, sudah selesai semuanya, baik fondasi sumuran, beberapa sudah bangun di pilar dan pierhead. Target kami nanti di akhir September sudah mulai dipasang balok girdernya. Balok girder kira-kira pemasangan 1 bulan lah ya itu. Nanti November pekerjaan finishing semuanya, Desember saya optimis selesai itu.
ya. Setelah itu masyarakat bisa melalui jalan. Ya mudah-mudahan tahun baru bisa dipakai lewat lah udah. Iya. Jadi tahun baru sudah bisa lewat jembatan Bisa. Kedungandang gitu Pak ya. Mm. Pak, di situ kan titik kemacetannya memang sangat luar biasa. Selama ini untuk antisipasi masyarakat yang hendak melewati situ selama pembangunan seperti apa Pak? Sudah kami siapkan ada jalur yang bisa melalui Ageng Gede Gang 12, ada yang bisa melalui Gang 7, tembus ke Kiai Malik Dalam. Tapi sebetulnya nanti per awal Oktober ini silakan roda 2 lewat lagi lah nanti. Bisa, cuman sekarang kan kami masih tahap pasang perancah di pilar dan spearhead itu tentu agak mengganggu kegiatan masyarakat. Jadi memang masyarakat disarankan untuk melalui jalur alternatif dulu. Iya, sudah enak Mbak, udah ada di aspal ya, ada PJU-nya kan enak sebetulnya. Oke, jadi sebelumnya udah ada persiapan untuk Sudah dong, iya kita kan sebelum mulai nanti kalau ini mulai aktivitas masyarakat jangan sampai mengganggu 100%. Tetapi apapun namanya pembangunan di tengah jalan ya pasti ada yang terganggu kan gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti selesai lah di Desember. Ada kesulitan nggak sih Pak untuk khusus pembangunan jembatan Kedungandang ini? Apalagi kan ini dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Tidak ada, jadi metode pelaksanaannya yang kami atur sedemikian rupa sehingga protokol kesehatan tetap terpenuhi. Kita bagi beberapa zona, ada 3 zona di sana. Nah, setiap zona ini orangnya ya tetap itu aja, gitu. Pokoknya selesai, nanti kalau ganti aktivitas lain ya yang zona lainnya tetap. Tidak ada persoalan, metode pelaksanaannya aja yang diatur. Oke. Selain dari jembatan Kedungandang, kita geser agak jauh lagi Pak, itu ada Islamic Center. Nah itu sekarang progresnya sudah hampir 50%. Nanti seperti apa Pak? Bisa dijelaskan pembangunan awalnya ini seperti apa aja? Ya sebetulnya Islamic Center itu ada 3 masa bangunan ya. Yang pertama adalah gedung serbaguna, kemudian yang kedua itu ada asrama, ada masjid. Nah yang sekarang petunjuk Bapak Wali Kota adalah yang dibangun gedung bersamanya dulu. Termasuk gedung bersama itu nanti kapasitasnya bisa sampai menampung 1000 orang nanti ya, gedung bersama di sana. Jadi untuk aktivitas masyarakat bisa. Dan di sana betul-betul nuansa apa? Ya Islamic Center di sana ya. Bisa menjadi ikon baru, bisa untuk aktivitas baru karena di sana ada museum Al-Qur'an nanti. Yang disiapkan oleh Pak Wali di sana. Ya tentu nanti dari para stakeholder lah yang menangani di sana nanti ya. Oke, tapi di tahap awal lebih ke bangunan gedung serbaguna aja. Ya. Nanti setelah selesai dibangun bisa dipakai untuk aktivitas apa aja? Di sana ada museum Al-Qur'an ya, kemudian ada aktivitas yang untuk apa? Ikon-ikon baru, juga ada gedung bersama untuk pelatihan juga bisa di sana, tapi nggak bisa nginep karena nggak ada asramanya ya. Ya mungkin untuk pendidikan yang anak-anak sekolah pagi sampai sore, tapi kalau bermalam nggak bisa di sana. Oke, siap. Pak, untuk program lain, ini kan biasanya kalau menjelang hujan, itu kan pasti ada keluhan jalan rusak dan lain sebagainya. Itu seperti apa Pak persiapannya? Ya, sekarang kan kami diberi anggaran cukup ya, bukan lebih. Perintah Pak Wali adalah nggak ada jalan lubang. Sehingga mana yang bisa kami satu ruas jalan kami aspal semua, ya kami aspal. Yang belum bisa kami tutup lubang dulu. Terpenting kami mengurangi laka lantas. Ya, ada 56 tambahan, 56 ruas tahapan baru di APBD perubahan ini, dan kami yakin nanti tuntas di akhir Desember. Dan kalau genangan tetap satgas kami tetap action Mbak tiap hari ya. Actionnya itu ya banyak sampah rumah tangga lah sebetulnya ya, terutama yang foam, yang plastik ini mohon bantuan masyarakat untuk tidak membuang sampah sejenis itu di sungai. Kalau udah di sungai nyumbat pasti ada luapan lah, kalau luapan menggenang ke jalan aspalnya rusak, kegiatan masyarakat terganggu lah. Ini yang memang satgas kami apresiasi benar pada satgas kami yang tiap hari kerja luar biasa ini ya. Biasanya sampah yang ditemukan selain styrofoam apa lagi Pak? Sampah rumah tangga, kasur. Iya, kalau itu pastilah ya. Kadang-kadang juga benda-benda yang keras lah, kursi, ada kasur gitu. Tapi kami juga punya solusi ya. Kalau sampah plastik ini nggak kita urai bagaimana? Kami punya kegiatan bikin paving plastik, paving dari plastik.
Ya limbah itu yang kami buat itu. Sudah berjalan Pak? Sudah jalan ya. Untuk satu paving itu butuh plastik 2 kilo loh Mbak. Plastik apapun lah itu kita cairkan, nanti kami edukasi lah ke masyarakat kalau masyarakat perlu itu. Dan sudah ada di daerah Klaseman itu. Baru satu itu aja atau sudah beberapa? Yang sudah kami pasang ada di beberapa TK untuk uji coba dan ternyata juga sangat bermanfaat ya. Iya, dilewati mobil pun tidak pecah itu. Mungkin ini edukasi ke depan untuk masyarakat. Kami berharap para ini yang sudah jadi kampung tangguh itu bisa nanti kami edukasi itu. Edukasi untuk membuat paving. Ya, bukan pavingnya, sebetulnya limbah ini kita buang kemana? Plastik itu. Kalau kita buang ke TPA supaya turang tentu butuh waktu. Ya sudah diolah di situ, campur material khusus, kemudian bisa jadi paving, bisa dimanfaatkan masyarakat. Itu. Kalau untuk kembali ke jalan berlubang lagi nih Pak, dari 50 lebih titik itu tadi di mana aja Pak? Bisa dijelaskan titik-titiknya di antaranya? Terbanyak ya di daerah utara sana Mbak, kemudian di daerah Kecamatan Kedung Kandang ya, cukup banyak. Nanti kami tangani semua lah itu. Kami mohon dukungan kerjasama masyarakat, jangan sampai nanti kelas jalan ini tidak dipatuhi. Misalnya kalau jalan kelas 2 ya biarlah kelas 2 aja lah, jangan tergede-gede lewat sana gitu ya. Kayak di simpang mana itu, LA Sucipto itu ya, depannya Dinkes itu, ya kalau itu jalan kelas 3 ya sudah biar kelas 3, jangan jangan kelas 1 yang lewat sana. Oke Pak, berarti itu usulan dari masyarakat atau PU sendiri yang turun lapangan dan melihat? Kalau kelas jalan kami yang menetapkan, tusi kami. Tapi pemanfaat jalan kan kami koordinasi dengan teman-teman di SUB. Tidak bisa semua jalan kita portal, kita nggak boleh lewat karena itu aktivitas masyarakat juga. Tapi cuman mohon bisa terukur dikit lah ya. Eman-eman nanti kalau kami harus membangun terus perbaikan ini kan biaya yang eman. Oke. Pak, kalau ada jalan rusak ini misal di dekat rumah saya, terus saya itu bisa ngadu ke dinas PU atau kemana? Oh langsung aja, masuk sambat online bisa, langsung ke PU. Segera kami tangani, gampang sekali itu, nggak usah mekanisme birokrasi yang terlalu Pak Wali nggak mengendaki itu. Jadi pokoknya aduan warga segera tangani. Dan kami kemarin kita dapat ranking 1 untuk penanganan pengaduan dari masyarakat ya. Ya secepat apapun kami tentu tidak sangat memuaskan masyarakat. Kami mohon maaf keterbatasan, tetapi kami berupaya keras untuk menangani itu secara tuntas. Berarti masuk ke aplikasi Sambat langsung nanti ditindaklanjuti oleh dinas. Pengaduan ke PU pun di webnya PU silahkan. Kami langsung tangani ya. Selama ini yang paling banyak itu aduannya jenis apa aja? Ya jalan lubang, kemudian saluran tersumbat kan gitu ya. PJU mati, ya PJU mati. Kemudian limbah IPAL yang tersumbat, kan itu aja. Ya kami tangani lah, cepat kok itu menangani itu. Dan untuk penanganan IPAL kan kami sudah non tunai ya. Silakan masyarakat minta disedot ya kami sedot lah. Ya ada itu, nanti bayarnya non tunai itu kan, non tunai. Berarti seperti apa lagi skemanya? Ya kirim surat pemberitahuan ke kami atau telepon. Minta nyun sewu sepeda kami disedot ya kami sedot aja. Itu bisa perorangan Pak ya? Bisa perorangan. Enggak usah. Selama ini banyak Pak ya seperti itu? Luar biasa banyaknya ya, luar biasa. Kami kan punya unit pengolahan limbah di TPA Subetureng sana. Monggo nanti kapan-kapan kita bisa ke sana cek bagaimana perusahaan bayarnya pakai barcode, langsung masuk ke kas daerah itu. Untuk target nih Pak sampai 2020 terutama untuk fasilitas yang dirasakan oleh masyarakat apa aja sampai akhir 2020? Ya jalan terutama ya. Tapi saya berharap sebetulnya pemanfaatan jalan itu sesuai dengan fungsinya lah. Jangan ya kalau kami jalan ya untuk jalan untuk orang lewat, pedestrian ya untuk orang lewat kan gitu. Kalau ada pemanfaatan lain mohon bisa dikoordinasikan dengan baik sehingga tidak mengganggu struktur jalannya sendiri. Oke, jadi selama ini jalan rusak itu kebanyakan karena sampah itu Pak ya? Ya ada genangan terus pemanfaatannya berbeda kan gitu. Jangan buang air itu apa misalnya bekas masakan ke mana? Ke jalan gitu.
rebusan habis merebus ikan-ikan dibuang, dibuang karena air garam ya pasti habis lah aspalnya. Kalau di 2021 tetap jalan Pak yang jadi. Oh iya, kami tetap, kan kami dibatasi drainase oleh Pak Wali 2020 ini aja. 2021 sudah nggak boleh nangani drainase lagi, artinya sudah tuntas. Tapi kami kan juga pemeliharaan drainase tetap diperlukan. Yang penting jalannya sekarang nyaman, masyarakat nyaman. Nyaman kan bukan hanya harus mulus kan gitu ya. Tidak ada laka, kemudian penerangan jalannya tercukupi. Terpenting sekarang mari kita bersama-sama gunakan jalan itu sesuai dengan tujuan membangun jalan lagi. Ya untuk lewat gitu, untuk lewat ya. Inovasi mungkin Pak. Sempet kan bikin kayak telolet itu aja, kampung telolet itu sekarang yang menjadi embrio jadi kampung tangguh itu. Kami terima kasih masyarakat betul-betul partisipasi dan bisa mengembangkan kampung telolet dengan baik. Ke depan kampung telolet seperti apa Pak? Ini sudah kami bangun yang keberapa ya? Keempat, mau kelima ya, mau kelima. Kerjasama dengan perguruan tinggi juga kami. Itu jadi seperti apa Pak kampung telolet? Kan itu ada titik genangan di situ. Area genangannya cukup luas. Nah, genangan itu kan penyebabnya ada dua, sedimen dan sampah. Sampah sedimennya kami bersihkan, kami edukasi, saluran biar bersih ya dipelihara ikan, jangan buang sampah di situ. Akhirnya masyarakat mengembangkan dengan tanaman-tanaman tadi, ada telo, ada lombok, ada tomat kan gitu. Makanya namanya jadi telolet. Terong kan gitu. Ya waktu itu kan rame-ramenya telolet kan gitu. Tapi sekarang kan sudah nggak seperti itu lagi. Ya. Pak, mungkin biasanya kan di akhir-akhir tahun ini masyarakat juga mengadu untuk kira-kira nanti program di tahun berikutnya masyarakatnya ingin pembangunan di A, di B, di C. Nah ini persiapan dari PU seperti apa Pak? Untuk menerima? Ya begini, kan ada mekanisme musrenbang. Kita ikuti aja musrenbang itu. Nanti tentu kami akan memberikan edukasi, jangan lagi ada usulan musrenbang yang salah gitu ya. Misalnya jalan A itu lebar berapa, panjang berapa, kami punya standar meter perseginya. Ya sudah pakai itu aja usulannya. Sehingga nanti nggak beda jauh antara nilai usulan dengan apa yang kami kontrakkan. Itu aja. Kemudian juga di musrenbang tentu kami kan nggak nangani hanya jalan aja. Ada jalan drainase, perumahan permukiman, ada limbah, ada macam-macam lah di sini. Pokoknya nggak ada di OPD lain, adanya di PU. Ada di PU. Semuanya diborong sama PU Pak. Oke. Termasuk Pak ini terakhir, kemarin tuh yang sempat ramai itu tentang ini, fasilitas di perumahan yang nggak bisa dikelola oleh PU karena beberapa hal. Fasum-fasosnya itu belum diserahkan oleh pengembang dan lain sebagainya. Itu penjelasannya seperti apa Pak? Kami itu sebetulnya ingin menangani semua infrastruktur ya, pemerintah daerah manapun pasti semua sarana prasarana umum itu bisa ditangani oleh pemerintah, tetapi ada aturan yang membatasi bahwa kami nggak boleh melakukan di situ kalau itu belum menjadi aset kami. Lah untuk itulah kami sejak masuk di tusinya PU ini kami gencar sekali. Pokoknya pengembang kita surati, majukan. Kalau pengembangnya nggak ada mekanisme warga bisa menyerahkan, sudah kami sosialisasi. Oke, jadi ketika pengembangnya sudah nggak ada, masyarakat bisa Pak ya? Bisa. Itu seperti apa mekanismenya Pak? Ya, kirim surat ke kami, nanti kita tinjau bersama-sama, kita minta konfirmasi ke asosiasi perumahan, pengembang ini masih ada nggak, kalau nggak ada ya sudah kita ambil alih asetnya, kita tangani. Jadi setelah itu fasilitas menjadi kewenangannya Pemkot, ya kita dandani lah di situ. Karena kami nggak bisa menganggarkan yang bukan pada asetnya pemerintah. Oke, jadi ada pesan Pak untuk warga-warga di perumahan yang selama ini fasum-fasosnya banyak bermasalah? Iya, kepada masyarakat nggak usah bingung ya, kami sudah sosialisasi ke 57 kelurahan, monggo kalau mau menyerahkan, Pak RT, Pak RW, nanti mengetahui lurah setempat, menyerahkan PSU-nya ke kami proses. Kami proses. Jangan khawatir lah, nanti pemerintah kota nggak akan membiarkan hal ini kok. Pasti kita akan upaya sepenuh hati untuk
bagaimana PSU itu bisa nanti kami layani seperti kami melayani PSU yang lain. Oke, jadi pesannya masyarakat harus proaktif untuk datang ke Dinas PUPR PKP seperti itu Pak ya? Ya enggak, kami sudah publish ya beberapa kali di media cetak, kemudian juga sekarang dengan Mbak, ya kan. Tolong ini masyarakat langsung aja lah, kirim surat saja ke kami yang datang. Iya, biar cepat aja. Nanti baru, kalau kita nggak melangkah, kita nggak tahu yang kurang ini dokumen apa sih. Kalau kita sudah melangkah, kita baru tahu dokumen. Pak, terakhir, ada beberapa usulan selama ini. Masyarakat tuh sering mengeluh, saya itu loh usul di Musrenbang A, B, C, D. Tapi kenapa sama dinas kok nggak diselesaikan? Ini kendalanya apa? Yang pertama, kami tentu prioritaskan mana yang akses utama. Kalau jalannya. Kalau jalan itu memang yang kami tangani ke seluruh Kota Malang. Dan anggaran kan bukan hanya untuk PU saja. Untuk sektor infrastruktur, banyak untuk pendidikan, kesehatan itu kan yang utama. Kami kan pendukung di sini. Sehingga pendukung ini ya kami menyelesaikan pagu anggarannya. Makanya kami berharap masyarakat kalau sudah dibangun ya ayo kita rawat bersama lah gitu loh ya. Jangan sampai cepat rusak gitu. Itu. Oke, siap. Oke, itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Pak Sony dan juga Pak Sek, Pak Suwandi. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Tentunya dengan Pak Sony. Terima kasih banyak ya Pak Sony. Sama-sama Mbak. Nanti kita bincang-bincang lagi. Oh ya, ini bukan hanya saya, ini kan dibantu teman-teman semua nih, seluruh PU ini optimal semuanya. Saya luar biasa teman-teman PU. Optimis 2020 selesai dengan maksimal nih, Pak. Pak. Pasti selesai. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Sama-sama. Salam terakhir Pak untuk teman-teman Timestalk, solutif dan mencerahkan Pak ya. Gimana? Solutif dan mencerahkan. Solutif dan mencerahkan. Oke. 1, 2, 3. Solutif dan mencerahkan. Itu tadi bincang-bincang singkat kita dengan Bapak Sony, Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang. Berdasarkan penuturan beliau, ada beberapa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sepanjang 2020. Salah satu di antaranya adalah Jembatan Kedung Kandang. Bukan hanya Jembatan Kedung Kandang, selama 2020 pemerintah Kota Malang melalui Dinas PUPR PKP Kota Malang juga konsentrasi untuk melakukan pembangunan dan pembenahan jalan-jalan rusak. Setidaknya ada 50 titik baru yang akan dibenahi di Kota Malang, terutama untuk jalan-jalan berlubang dan juga jalan-jalan rusak. Selain itu juga konsentrasi berkaitan dengan IPAL. Bukan hanya itu, pemerintah Kota Malang melalui Dinas PUPR PKP Kota Malang juga konsentrasi untuk melakukan pembangunan di bidang infrastruktur yang lain, terutama untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat. Sekian Timestalk kita kali ini. Jangan lupa nantikan Timestalk di episode berikutnya tentunya dengan beberapa pembahasan yang lebih menarik lagi.